Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Sadang Miners dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mas Bro Eko dalam acara Ngobras, ngobrol santai bareng saya. Dan di kesempatan kali ini di sesi 8 Oktober 2021 telah hadir tamu kita yang dari Kideko dan juga dari Jembayan. Semangat pagi, Mas Domingos sama Pak Domingos nih. Semangat pagi. Sembarang aja panggilnya. Oh, Bang Domingos aja kayaknya ya. Oke, dan dari Jembayan ini dengan Mas Agung Satria. Semangat pagi, Mas Agung. Semangat pagi, Pak Eko. Sehat selalu, Pak Eko. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan, kita akan bincang-bincang santai kurang lebih 30 menit ke depan. Dan ada satu materi yang luar biasa yang akan disaringkan oleh rekan kita berdua ini, dari Pak Domingos kemarin, Best Commander ya, dari Best Commander ya Pak Domingos. Betul Pak. Oke, dan Mas Agung Satria dari Operator Teladan. Ya, betul sekali, Pak Eko. Oke, nah ada satu hal yang mungkin di kesempatan ini perlu kita sharingkan atau perlu kita diskusikan nih, terkait dengan kalau melihat performan ya dari di Kideko ya maupun juga di Jembayan ya terkait dengan terutama dengan safety nih. Nah, ini yang lagi hot isu ini kita melihat bahwa terkait dengan fatigue itu cukup harus menjadi perhatian kita bareng-bareng nih. Nah, kalau menurut Pak Bang Domingos, ini biasanya fatigue itu karena apa gitu ya terjadi fatigue? Mungkin juga nanti saya ingin dengar dari Mas Agung Satria juga nih. Monggo dulu dari Mas Bang Domingos. Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin kita harus pahami dulu bahwa memang saat ini kita akui bahwa termasuk di site KIDE saat ini bahwa fatigue menjadi ya hal yang harus menjadi perhatian besar kita saat ini karena beruntun sekali nih kejadian-kejadian khususnya di KIDE. Kalau menurut penglihatan saya itu sebenarnya sih awalnya itu kebanyakan dari teman-teman sendiri sih sebenarnya. Kenapa? Karena banyak teman-teman itu yang tidak mau jujur. Jadi ketidakjujuran inilah yang seringkali membuat kejadian-kejadian tersebut terjadi. Sementara dari pihak manajemen kan sudah melengkapi dan sudah menyiapkan beberapa cara gimana caranya fatigue itu tidak terjadi. Tapi karena itu kembali lagi ke masing-masing khususnya teman-teman yang bawa unit bahwa ketidakjujuran itu sangat bahaya sekali buat teman-teman yang bawa unit. Oke, jadi terkait ketidakjujuran ini menjadi salah satu faktor terjadinya fatigue, terus akhirnya timbul atau terjadinya insiden. Mungkin seperti itu ya Pak Domingos ya? Betul Pak. Bang Domingos. Oke, sekarang kalau dari Mas Satria, pandangannya seperti apa nih Mas Satria terkait dengan fatigue? Baik, Pak Eko, terima kasih. Jadi saya pribadi selalu concern terhadap ini ya Pak Eko, terhadap penanganan fatigue ini, karena kita semua tahu ya Pak Eko, semua insiden yang terjadi itu ada sebab dan akibatnya. Otomatis ketika kita ada teman-teman atau lingkungan kerja kita yang mengalami insiden akibat fatigue, itu akan langsung diruntut gitu ya Pak Eko ya. Jadi diruntut dari yang pertama, diinvestigasi, dirunut gitu ya. Betul Pak Eko. Jadi
dari yang pertama investigasinya itu pasti akan mengarah ke pola istirahat, Pak Eko. Apa yang terjadi di pola istirahat itu akan digali lagi. Apakah mungkin penyebab fatigue itu karena istirahatnya kurang, atau mungkin yang kedua dari aspek pola makan juga pengaruh, Pak Eko. Karena pola makan juga ambil peranan penting di sini, Pak Eko. Dalam artian apabila kita tidak menjaga pola makan atau tidak memperhatikan pola makan kita, kandungan yang terkandung saat kita mengkonsumsi makanan itu juga berpengaruh, Pak Eko. Jadi istirahat cukup 7 jam pun kalau misalnya kita tidak menjaga pola makan itu juga dapat menyebabkan fatigue, Pak Eko. Jadi itu, Pak Eko. Terus yang selanjutnya yang menyebabkan fatigue di sini saya juga concern terhadap aktivitas olahraga, Pak Eko. Di mana hal ini olahraga juga mengambil peran penting juga. Apabila kita melakukan olahraga yang rutin seminggu 3 kali lah minimal, itu akan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga akan mulai terbiasa gitu, Pak Eko. Jadi itu, Pak Eko, apa yang saya utarakan mungkin itu bisa membantu nanti teman-teman apabila ingin melakukan upaya-upaya untuk mencegah fatigue dalam bekerja, Pak Eko. Oke, jadi kalau dari teman operator ya, mewakili teman operator nih ya Mas Agung ya. Jadi dari pola istirahat ya, terus kemudian dari pola makan kan gitu ya, dan juga tadi dari pola olahraga gitu ya. Aktivitas olahraga. Kalau ngomong-ngomong olahraga ini yang sampean senengin apa nih Mas Agung? Oke, jadi saya di sini kebetulan juga termasuk salah satu yang ini ya, Pak Eko, yang penggemar olahraga juga. Saya di sini olahraga termasuknya kalau teman-teman banyak yang suka itu yang futsal, Pak Eko ya. Futsal, terus jogging. Nah, yang seperti itu, Pak Eko. Kenapa suka futsal itu? Karena basicnya emang dari dulu emang sebenarnya cita-citanya satu, menjadi pemain bola. Tapi karena karena kebetulan memang bukan jalannya di situ, jadi ya sekarang untuk keinginan masih ada, terus semangatnya juga masih ada, akhirnya tertular sampai sekarang. Meskipun umurnya sudah kepala 3, tapi masih bisa lah kalau teman-teman ini. Oke, kalau bintang ininya siapa ini kalau sepak bola ini? Kalau saya karena posisinya di gelandang, jadi saya suka dengan Zinedine Zidane, Xavi Hernandez. Kalau sekarang dari Belgia atau yang bisa teman-teman tahu di City ya, Kevin De Bruyne itu ya, Pak Eko. Bagus. Oke, luar biasa. Nah, berikutnya nih kalau Pak Domingos. Oke, Pak. Kok Bang Domingos, wah salah terus saya ini. Kalau Bang Domingos kalau dengar ini sukanya katanya tenis meja ini. Kenapa kalau tenis meja ini sukain ya? Kebetulan saya bilang apa nih ya, olahraga tenis meja ini ya olahraga murah lah. Jadi tidak memerlukan modal banyak. Oke. Untuk mainnya ya tidak perlu cari orang banyak, ya cukup 2 orang sudah bisa kita. Tapi dengan olahraga walaupun ringan tapi cepat menghasilkan keringat. Hanya saya senangnya di situ. Oke, di kopi. Nah, kembali lagi nih Pak lagi nih Bang Domingos ya. Tadi disampaikan ya sama Pak Domingos bahwa kejujuran itu adalah satu hal yang sangat diperlukan gitu ya untuk bagaimana kita mencegah insiden fatigue next gitu ya. Nah, sebagai seorang group leader nih Pak Domingos, apa nih yang Pak Domingos lakukan ya untuk memberikan sekali lagi pemahaman kepada teman-teman ya untuk jujur. Nah, itu apa nih yang sudah Bang Domingos lakukan? Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya pribadi tuh kadang-kadang ya memang secara pendekatan secara ya lebih dari hati lah dengan teman-teman operator. Kadang ya saya bilang ke teman-teman bahwa jangan gara-gara ngantuk terus tidak diminta-minta terjadi insiden, kan kita kehilangan kerjaan. Terus bagaimana pekerjaan ini kita bisa laksanakan dengan baik. Kita kembali lagi ke pribadi kita bahwa ya salah satunya tadi itu jujur, terus yang disampaikan sama Mas Satria tadi bahwa
dari pola istirahat, pola makan dan olahraga itu salah satu untuk menunjangnya. Tapi dengan catatan bahwa di dalam melaksanakan suatu pekerjaan itu pasti ada titik-titik jenuh atau kelelahan. Nah, disinilah saya kadang sampaikan ke teman-teman yang bawa unit bahwa jujur itu bisa membantu kita. Kalau kita jujur, saya ngantuk kan, ya mudah-mudahan lah tidak terjadi. Ya, mungkin itu aja. Nah, itu penyampaiannya itu dilakukan pada saat momen apa itu ya, Bang Domingus ya? Kalau kita pas di pekerjaannya pasti di awal shift itu kan, setiap awal shift kan kita P5. Oke. Terus kita punya namanya yang superior ini kan ada, jadi kita ada grup. Kadang kita di grup itu kadang kita ini kan lagi susah-susahnya ketemu ya, jadi terbatas waktu kita ketemu dengan kota superior. Jadi kadang kita main pakai WA grup aja, kita saling mengingatkan ke teman-teman ke situ. Oke, jadi pakai P5M disampaikan ya agar jujur, dan juga pada saat coaching and mentoring ya, Bang Domingus ya. Betul, Bang. Nah, juga mungkin yang perlu perlu concern dan juga perlu kita sampaikan benar-benar adalah bahwa sebenarnya di mana di perusahaan kita ini ada kebijakan yang luar biasa kan, bahwa teman-teman operator itu jika sekali lagi merasa fatigue maka silakan untuk istirahat. Nah, ini menanggapi kebijakan seperti itu, tanggapannya dari Mas Agung seperti apa nih ya, Mas Agung? Oke, Pak Eko. Jadi saya di sini ingin menanggapi, kalau misalnya, jadi saya harus tutup dulu ya Pak Eko ya. Jadi semua itu berawal dari 3 kata Pak Eko. Apa yang saya lakukan ini, yang pertama adalah sadar dulu ya Pak Eko ya. Sadar yaitu di sini kita harus menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, khususnya teman-teman operator yang saat bekerja di lapangan, itu potensinya besar. Terutama saat kita masuk malam ya. Masuk malam itu menurut saya itu potensi untuk bahaya naik 3 kali lipat. Dimana yang pertama potensi bahaya fatigue itu sendiri, kemudian kedua potensi dari bahaya jarak pandang terbatas, kemudian yang terakhir tentunya adalah potensi bahaya dari kita mengoperasikan alat tersebut. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus patuh Pak Eko. Patuh di sini kita harus selalu menaati peraturan. Jadi perusahaan itu sudah membuat banyak terobosan khususnya untuk penanggulangan fatigue, di mana di sini kalau misalnya udah teman-teman merasa ngantuk saat bekerja, itu memang harus izin lapor ke atasan supaya kita diberi waktu istirahat. Khususnya di sini ada waktu untuk proporsional gitu ya Pak Eko ya. Iya. Dimana di sini juga teman-teman juga semuanya paham bahwa pentingnya waktu istirahat yang diberikan saat fatigue itu tentunya juga tidak harus banyak. Di sini mungkin kalau saya boleh berpendapat, saya rasa 15 menit cukup ya Pak Eko untuk istirahat saat kita melakukan fatigue itu, napping sebentar seperti itu, supaya nanti saat bekerja kembali kita bisa fresh lagi Pak Eko. Kemudian yang terakhir tidak kalah penting adalah peduli Pak Eko. Peduli di sini kaitan eratnya adalah kita juga harus respect terhadap teman-teman yang sekiranya masih malu untuk melaporkan kondisi apabila dirinya mengalami ngantuk. Di sini saya juga konsen juga teman-teman di lapangan itu kita bisa melihat apabila sudah mulai kelihatan bahasa Jawanya selingak-selinguk bahwa alat itu. Apa itu? Selingak-selinguk apa itu? Selingak-selinguk seperti apa itu? Selingak-selinguk itu kita tahu Pak Eko ya, tahu jadi bahwa alat itu sudah mulai belok kanan kiri, sudah mulai nggak konstan kecepatannya. Ngulo gitu ya, ngulo ya. Nah, itu kita juga harus peduli Pak Eko. Peduli di sini kita harus komunikasi aktif, kita harus mengingatkan teman-teman yang di lapangan. Kalau misal ada teman-teman yang seperti itu, kita langsung ingatkan saja, karena keselamatan ini ya itu tanggung jawab bersama. Kita juga harus respect terhadap teman-teman. Jadi jangan sungkan itu Pak Eko untuk memberi untuk mengingatkan teman-teman kalau emang ada yang masih malu untuk melaporkan saat kondisi fatigue, jangan sungkan-sungkan karena itu sangat-sangat berbahaya. Seperti itu Pak Eko. Nah, pada intinya sebenarnya sekali lagi teman-teman operator ini ya sangat
berterima kasih ya dengan kebijakan seperti itu sebenarnya sudah difasilitasi gitu ya, bahwa sebagai manusia kan sekali lagi kita kan suatu saat pasti ada fatigue seperti itu ya Mas Agung ya. Ya betul. Karena namun kalau saya dengar nih, kalau ada teman-teman ada juga kan yang sudah ada kebijakan yang seperti itu gitu ya, namun nggak mau ngomong gitu ya, nggak mau speak up ke atasannya. Kalau menurut Mas Agung itu karena apa ya? Kalau mungkin sering sama diskusi ya sama teman-teman yang lain. Ya, baik kok. Jadi kita tidak menutup mata ya Pak Eko, bahwa sebenarnya kondisi-kondisi yang seperti tadi itu teman-teman kenapa tidak aware terhadap kondisi yang teman-teman alami saat bekerja. Itu yang pertama, yang paling mendominasi adalah faktor dari bullying itu ya Pak Eko ya. Bullying itu di sini teman-teman mungkin yang banyak teman-teman yang saat kita melapor untuk kondisi fatigue, kemudian untuk minta istirahat, setelah pulang nanti pas kita akan pulang di bis atau mungkin di Cengsipan, masih banyak ditemukan teman-teman tuh bullying ya Pak Eko, bercanda, tapi bercandanya itu kalau untuk teman-teman yang mengalami fatigue itu ya lumayan mengenal lah ya Pak Eko, mengenal. Jadi di situ tuh konsen kita bersama mungkin kedepannya kita ya harus tetap stop bullying ya. Betul Pak Eko, itu yang sangat-sangat ini yang di lapangan yang terjadi. Baik, makasih Mas Agung. Nah, sekarang saya ingin dengar dari Bang Domingos ini, Bang Domingos. Oke. Nah kalau dari Bang Domingos terkait dengan hal tadi yang disampaikan Mas Agung, tanggapannya seperti apa nih, Mas Domingos? Oke, betul yang disampaikan sama Mas Agung tadi, bahwa bully itu memang ya kadang itu yang kadang membuat teman-teman itu merasa malu untuk mau mengambil kebijakan yang diberikan sama perusahaan kita. Terus yang kedua, kadang-kadang muncul dalam pikiran teman-teman operator bahwa wah, nanti kalau saya status fatigue nanti ada pengaruhnya ke penilaian dari atasan kah atau apa. Tapi ya itulah, harusnya kan kita sudah sering sampaikan ke mereka bahwa itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada. Oke, siap. Jadi diberi pengertian bahwa sekali lagi kalau memang merasa fatigue segera stop gitu ya, Bang Domingos ya, dan group leader akan support hal itu, gitu ya. Betul, nah, sekarang kalau permasalahannya ada dari teman operator ini, sekarang fatigue, besok fatigue, besoknya lagi fatigue. Nah, ini kalau menurut nanti Mas Agung dan juga Bang Domingos ya, ini seperti apa dan apa nih yang harus perlu kita lakukan nih ke teman kita nih yang sering fatigue ini ya. Monggo dari Bang Domingos dulu nih. Oke. Salah satu cara yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ketemu dengan teman-teman yang kayak gitu ya, pastinya kita harus cari dulu apa sih masalahnya si operator ini. Terus kita kasih pengertian ke dia. Ini kok tiap hari kamu fatigue, ada apa sih? Ada masalahnya, silakan sampaikan ke kita. Mari kita sama-sama. Jangan sungkan, jangan malu-malu. Siapa tahu kita bisa selesaikan bersama. Ini itu yang perlu kita sampaikan ke mereka, Pak. Oke, karena Bang Domingos juga memposisikan sebagai ayah mereka ya. Betul, Pak. Oke, nah tentunya harapannya dengan tadi pendekatan yang lebih humanis, ya harapannya teman-teman nanti bisa berubah gitu ya, Bang Domingos ya. Iya. Oke, sekarang kalau dari Mas Agung nih, gimana nih kalau lihat teman-teman yang tadi fatigue gitu ya. Monggo silakan, Mas Agung. Ya. Wah, berat ini pertanyaannya Pak Eko yang sekarang. Tapi saya sendiri ini Pak Eko ya, jadi punya pandangan tersendiri terhadap teman-teman atau insan operator ya, khususnya di sini. Apabila ada yang seperti ini, yang pertama kita harus menggali dulu seperti yang tadi bilang Pak Domingos. Jadi pendekatan secara personal dulu, dalam hal ini mungkin dari GL superior terhadap operator tersebut.
pendekatan personal dulu. Kemudian yang kedua, apabila memang yang bersangkutan ini adalah domisili di non-mes ya, Pak Eko, non-mes, mungkin di sini alangkah baiknya ada semacam kunjungan ke rumah operator tersebut. Kita juga harus ngobrol dari hati ke hati dengan operatornya, ya, dengan istrinya terutama. Kemudian kita juga minta support dari keluarganya, karena biar gimana pun kalau misalnya teman-teman masih ada yang fatigue dalam setiap hari, dalam seminggu misalnya setiap hari kok fatigue, berarti kan memang ada yang sesuatu yang kurang bagus atau kurang beres. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan motivasi diri, Pak Eko. Karena pandangan saya adalah kalau kita niatnya untuk bekerja, itu mindset utama kita itu yang pertama adalah menjaga keselamatan. Yang kedua, optimalkan semua waktu yang sudah diberikan dari perusahaan. Dalam hal ini operation ya Pak Eko. Otomatis kalau kita mindsetnya terbentuk dua hal ini, insya Allah saya yakin pasti fatigue itu menjauh lah. Kalau misalnya nanti masih kurang istirahat kan kita masih ada kontrolnya. Tapi kalau motivasi itu memang kontrolnya agak susah. Jadi memang harus pendekatan personal itu Pak Eko. Iya. Nah, kalau sama sebagai teman, kalau melihat ya sekali lagi apalagi sama sebagai operator teladan gitu ya, kandidat operator teladan dari Jembayan. Nah, melihat teman-teman yang seperti itu nih, apa ya yang perlu Anda lakukan gitu ya, tindakan nyata Anda nih? Kalau saya, tindakan nyata yang paling saya akan selalu upayakan yang pertama adalah men-share apa yang sudah saya lakukan dan kira-kira apa sih hal-hal yang sudah saya lakukan untuk penanggulangan fatigue, sehingga fatigue itu tidak ada dalam diri saya khususnya saat beroperasi. Mungkin cara-cara yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman. Contohnya yang pertama, kalau saya pribadi Pak Eko, jadi saya kalau masuk malam itu, misalnya saya bukan perokok ya Pak Eko ya, bukan perokok, tapi kalau saya masuk malam saya akan selalu bawa kopi itu Pak Eko. Jadi kopi itu saya bagi 3 fase ya Pak Eko ya. Ya, mungkin ini bisa sedikit membantu teman-teman. Jadi fase yang pertama itu saya minum kopi sedikit setelah sholat isya ya Pak Eko. Setelah sholat isya. Kemudian yang kedua nanti setelah rest time ya Pak Eko. Setelah rest time, karena kafein itu akan bekerja 1-2 jam setelah kita minum kopi. Jadi kalau kita minum kopinya setelah sholat isya, nanti kemudian bereaksi 1 jam kemudian, itu cukup membantu ya. Buat saya seperti itu Pak Eko, barangkali bisa membantu teman-teman. Kemudian ketiganya, fase yang ketiga itu jam-jam 3:30 itu Pak Eko, jam-jam kritis lah ya kalau kita bilang gitu. Betul. Nah itu yang akan saya yang saya akan share ke teman-teman yang secara langsung ya Pak Eko ya, karena itu sangat berdampak ampuh buat diri saya selama ini Pak Eko. Jadi alhamdulillah ya itu lumayan ampuh. Terus juga yang tidak kalah pentingnya juga ya, kalau saya pribadi untuk supaya tidak fatigue, apabila kita mengalami fatigue, kita sebagai operator AC-nya matikan aja Pak Eko. AC matikan supaya panas suhunya ya kan. Nanti bisa lumayan untuk membantu itu mengurangi fatigue itu Pak Eko. Tapi kalau sudah kerasa Anda ya jangan bergambling ya. Ya, segera lapor ke Bank Domingus gitu. Ya, siap. Itu adalah upaya-upaya sebelum inilah ya, sebelum kita finalnya. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Mr. Bank Domingus. Nah, settingnya dari lagi. Nah, kalau tadi ya teman-teman juga sudah pengalaman dari Bank Domingus ini, kalau tak baca dari biodatanya kan dulu sama juga sebagai operator juga nih ya Bank Domingus ya, dan tinggal dengan keluarga nggak salah di Kitego. Betul, dengan keluarga Pak. Nah, kalau menurut Bank Domingus ya, selama waktu mungkin pengalaman dulu ya sebagai operator ya, terus kemudian untuk ngelola dan bisa mematchkan sama keluarga itu seperti apa nih Bank Domingus ya? Oke. Memang betul bahwa keluarga itu paling utama buat kita ya. Salah satu faktor pendukung untuk suatu pekerjaan itu adalah keluarga. Tetapi ya namanya kita pekerja, kita harus memberikan pemahaman terutama ke keluarga kita bahwa wah ini misalnya saya mau kerja malam.
dalam waktu mulai dari jam misalnya dan kita mulai tidur jam 9 pagi dan kita kan kerja malam. Artinya jangan sampai ada gangguan lain lah sampai istirahat saya selesai. Jadi selama kita melaksanakan istirahat itu ya memang kita tidak boleh ada gangguan. Kita memanfaatkan betul-betul untuk istirahat. Untuk waktu yang untuk keluarga ya kita sebelum istirahat itu yang kita manfaatkan buat keluarga. Jadi ya kita kasih pemahaman betul ke keluarga dulu. Oke, kalau terkait dengan di waktu zamannya Bang Domingus itu sudah ada sosial media nggak ya? Ada tapi masih apa namanya? Belum ada Pak, belum. Belum ada ya. Berarti belum mengalami yang sekarang lagi hot ini ya? Belum. WA belum ada Pak. Oke, waduh. Nah, kalau sekarang sih, kalau Mas Agung sendiri nih, ya, terkait dengan tadi pasti berpengaruh itu sekarang dengan media sosial yang luar biasa ya ininya menyebarnya gitu. Nah, terkait dengan ini seperti apa ya Mas Agung ya, biar kita bijak ya dalam menggunakan tadi ya atau mungkin games yang gitu ya. Monggo silakan Mas Agung. Oke. Ya di sini semuanya saya rasa udah ini ya Pak Eko. Kalau teman-teman level operator itu saya rasa udah paham dengan kapasitas dirinya, paham dengan kemampuan dirinya, sudah bisa mengukur ya Pak Eko, mengukur tentang bagaimana sih cara saya untuk menggunakan HP saat saya akan bekerja dua. Harusnya lebih bijak dalam penggunaan HP itu. Dalam hal ini kaitannya untuk berkomunikasi, saya rasa untuk komunikasi itu bisa tiap hari dan itu juga tidak begitu terlalu lama sampai 2 jam 3 jam itu saya rasa nggak seperti itu ya Pak Eko. Hanya saya di sini mungkin konsennya adalah bagi teman-teman yang masih suka ini ya menggunakan medsos ataupun gamer kita, nah itu PR-nya di situ sih Pak Eko. Jadi teman-teman harus lebih ini harus lebih bijak lagi ya, karena seperti yang saya bilang tadi mereka udah paham, udah sadar tentang apa sih yang akan nanti dilakukan saat kerja malam hari itu seperti apa, potensi bahayanya seperti apa. Nah itu harusnya dari situ sudah mulai diukur ya Pak Eko untuk penggunaan HP-nya itu ya. Oke, nah kalau dari Bang Domingus selaku kru leader nih, ya walaupun tadi katanya wah saya nggak ngalamin terkait dengan medsosan gitu ya. Nah namun kan sekarang kan aktualnya subordinatnya Bang Domingus ini kan anak muda milenial yang notabene tadi gamers ya, suka gamers dan mungkin tadi medsos. Nah, menanggapi hal seperti ini apa nih yang mungkin Bang Domingus lakukan gitu ya? Oke, memang ya zaman memang jauh beda ya. Jadi kita memang harus akui bahwa zaman sekarang ini mereka itu ya udah lengkap dengan canggih-canggihan lah. Tetapi jangan terlena dengan alat canggih itu. Karena ya kita punya kondisi bekerja sekarang ini memang kita dituntut untuk ya fisik, mental semua harus siap. Jangan sampai hobi game tiba-tiba lupa dengan jam istirahatnya. Nah, jadi ya kalau menurut saya sih, saya ke teman-teman yang saat ini yang masih bawa unit, ya waktunya untuk istirahat harus ya dijadwalkan, memang harus dipaskan lah. Oke. Sudah waktunya mau istirahat masih dengan hobi main game. Jadi intinya di waktu istirahat atau kalau kita sering dengar sleep opportunity itu ya memang benar-benar perlu dijadwalkan ya Bang Domingus ya, sehingga tadi teman-teman ya mungkin it's okay, kita juga butuh hiburan gitu ya, namun waktunya mungkin perlu dischedule-kan dan itu jangan sampai mengganggu
waktu istirahat yang ditetapkan. Mungkin seperti itu ya, Bang Dominggus, atau mungkin juga Mas Agung nih. Oke, Pak Eko. Ya, karena kita laki-laki ya Pak Eko ya. Laki-laki itu semua orang tetap punya hobi ya Pak Eko ya. Dan itu agak susah itu untuk kontrolnya Pak Eko. Cuma di sini yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang pertama, kita kembali ke awal dulu ya Pak Eko. Awal kita. Jadi intinya adalah kalau kita belum bekerja di sini, dulu kita ingat mungkin masa-masa kita semua berangkat dari nol ya Pak Eko, dari nol, di mana faktor yang utama saat kita akan masuk PAMA yang pertama pasti adalah faktor ekonomi ya Pak Eko. Di sini kalau saya pribadi, saya ingin menyampaikan kalau kita nggak bekerja di sini, mungkin kita tidak akan bisa membeli alat-alat mahal tersebut. Jadi ya kita kembali ke fitrahnya itulah Pak Eko. Jadi ya disitulah ya teman-teman harusnya paham di situ. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai terbentuk kesadarannya bahwa oke lah ini udah shift 2, udah waktunya istirahat, kita langsung bincang lagi penggunaan medsosnya atau penggunaan HP-nya di situ Pak Eko. Oke, baik, thank you Mas Agung. Gak kerasa juga udah hampir 30 menit ini. Mas Agung ya. Baru kayak 10 menit udah lah ya, kayak 10 menit ya Pak Eko ya. 10 menit gitu kan. Oke, di kesempatan berikutnya nih saya kasih ada pesan ya ataupun juga hal yang kritikal ya yang perlu disampaikan ke teman-teman semua yang harapannya nanti menginspirasi kita semua gitu ya. Monggo sekarang tak kasih waktu Pak GL-nya dulu nih ya, Bang Dominggus. Monggo Bang Dominggus. Pesan saya buat teman-teman khususnya yang masih bawa unit, bahwa kejujuran itu sangat membantu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama mengoperasikan unit. Dan jangan malu, jangan sungkan jika memang merasa fatigue atau merasa jenuh pada saat melaksanakan pekerjaan. Silakan, kita sudah difasilitasi, dikasih kesempatan untuk istirahat. Dan jangan lupa bahwa kita harus mencintai pekerjaan kita ini, karena kalau kita sudah cintai pekerjaan ini, yakinlah bahwa hati kita pasti akan fokus untuk pekerjaan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dominggus. Nah, sekarang kalau dari Mas Satria mewakili teman-teman operator, monggo silakan. Ya, baik, Pak Eko. Saya ingin menyampaikan satu aja Pak Eko. Ini adalah penutup dari saya Pak Eko. Jadi apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang akan kita lakukan. Jadi apabila kita ingin berpikir, saya ingin bekerja selamat, insya Allah semuanya ikhtiar untuk mencapai ke pekerjaan dengan kondisi selamat itu juga akan kita lakukan semuanya ya Pak Eko ya. Jadi teman-teman di sini harapannya berpikir untuk selamat dulu, kemudian selanjutnya adalah implementasi di lapangan. Saat kita bekerja semuanya harus menaati SOP, dan di sini konsepnya adalah kalau kita sekarang membahas masalah fatigue, tentunya teman-teman juga udah paham ya, paham prosedurnya, semuanya udah harus dilakukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan itu bisa rencana dengan baik gitu ya Pak Eko. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan sekali lagi terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan sleep opportunity kita, yang pertama tadi sampaikan sama sama Bang Dominggus adalah jujur gitu ya, jujur pada diri sendiri ya. Kemudian tadi kalau dari Mas Agung ya, tadi yang pertama saya masih ingat, pokoknya harus pola istirahatnya benar-benar dipastikan. Kemudian yang kedua juga tadi pola olahraga gitu ya, dan juga tadi pola makan gitu ya. Dan tentunya tadi sedikit reverse bahwa apa yang kita tadi kita pikirkan itulah akan kita, ya itu Pak Eko. Kita pikirkan apa yang kita pikirkan itulah apa yang akan kita lakukan ya Pak Eko. Itu apa yang kita lakukan. Baik. Terima kasih Bang Dominggus ya, dan juga Mas Agung nih atas bincang-bincangnya yang exercise yang inspiratif gitu ya.
Semoga apa yang tadi kita bincangkan ya tentunya ini menginspirasi kita semua, dan harapan kita ya sekali lagi bahwa insiden fatigue ini bisa kita hindari. Zero insiden. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya Pak Eko. Baik, sama-sama. Baik, untuk rekan-rekan semua ya yang masih belum gabung kita on air kesempatan kali ini, bisa nanti lihat di IG Optel Pama dan IG Lambe Komandan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mas Bro Eko. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kurang lebihnya. Dan sekali lagi terima kasih Bang Domingus dan juga Mas Agung atas bincang-bincangnya kali ini. Terima kasih Pak Eko. Agung, terima kasih. Oke, saudari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi.